Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada hari ini kita masih akan membahas mengenai nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah kuasa nama-Mu ya Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu sehingga pada saat ini kami dapat melaksanakan pembelajaran dalam keadaan yang baik dan sehat. Kiranya Kau yang akan pimpin pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Kau yang akan memberikan hikmat, kemampuan, kecakapan kepada anak-anak untuk dapat menyerap mata pelajaran dengan maksimal. Begitu juga dengan guru untuk dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai apa-apa saja nilai-nilai Kristiani di dalam Alkitab. Sebelum kita lanjutkan, sebaiknya anak-anak siapkan buku catatan dan Alkitab, karena terdapat banyak hal yang perlu anak-anak catat, dan kita akan membuka beberapa firman Tuhan di dalam Alkitab. Nilai-nilai Kristiani yang pertama yaitu kasih. Kasih dalam bahasa Yunani yaitu agape, storge, philia, dan eros. Agape, storge, philia, dan eros merupakan jenis-jenis kasih. Agape adalah cinta tanpa pamrih yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Kasih agape tidak mengharapkan balasan atau keuntungan, bahkan rela berkorban demi kebahagiaan umat yang dicintainya. Storge, cinta karena hubungan darah, sifatnya mau membantu dan ingin melindungi seperti kasih kakak adik, orang tua, dan anak. Philia, kasih persahabatan atau teman, atau persaudaraan, kesediaan membantu tanpa mencari keuntungan sebagai wujud penghargaan, perhatian terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah eros, kasih yang lebih mengarah pada ketertarikan fisik, kasih antara sepasang kekasih atau suami istri. Kasih yang utama ditunjukkan dengan kasih agape. Kasih ini menunjukkan pada tindakan kasih tanpa memperhitungkan keuntungannya dan tanpa membatasi diri hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Kasih tidak dibuat berdasarkan prinsip do ut des, yaitu memberikan sesuatu dengan maksud menerima pembalasan seperti yang dipraktekkan pemungut cukai yang terdapat dalam Matius 5 ayat 46. Mari anak-anak kita buka bersama Matius 5 ayat yang ke-46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi apabila kita mengasihi orang lain dengan harapan ingin diberi kasih balik, atau supaya menerima pembalasan, itu adalah prinsip do ut des. Dan semua orang, bahkan pemungut cukai pun dapat melakukannya. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita meniru pribadi Yesus yang tidak mengharapkan pembalasan ketika kita memberi kasih kepada orang lain, ketika kita berkorban untuk orang lain. Ya, meskipun itu sangat sulit dilakukan, tapi biar Tuhan sendiri dan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kehidupan orang Kristen harus dimotivasi oleh kasih, sebagaimana ajaran Yesus tentang hukum kasih dalam Matius 22, ayat 37 hingga 40. Kasih juga sebagai hukum baru yang dikerjakan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya saling mengasihi. Sama seperti aku, setelah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34.
Kasih merupakan buah roh yang pertama dalam Galatia 5 ayat 22. Kasih berarti penghargaan kepada orang lain. Maka kasih itu tidak bergantung oleh faktor-faktor kelas sosial, sikap, atau kerja orang yang dikasihi. Kasih bukan sikap batiniah. Kasih perlu diwujudkan dalam perbuatan konkret. Seperti disampaikan Rasul Yohanes, barang siapa mempunyai harta duniawi melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat di dalam dirinya? Perkataan dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi, kasih itu harus diwujudkan, tidak hanya diperkatakan, tidak hanya di lidah, namun harus dipraktekkan dalam kehidupan. Maka, orang-orang sekitar kita bisa merasakan kasih Kristus melalui kita. Nilai Kristian nomor 2 yaitu keadilan. Keadilan dalam bahasa Ibrani, sedekah dan mispat, sedangkan dalam bahasa Yunani, dikaioshine, krina, dan krisis. Pada umumnya, konsep keadilan bahwa setiap orang memperoleh haknya. Setiap orang menerima apa yang seharusnya diterimanya. Hukum yang ada berlaku bagi semua orang secara sama. Tidak ada perlakuan yang pilih kasih atau diskriminasi. Dasar keadilan manusia adalah keadilan Allah, yaitu dalam Mazmur 99 ayat yang keempat. Mari anak-anak kita buka Mazmur 99 ayat yang keempat. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukan. Dasar keadilan yang pertama yang sesuai dengan keadilan Allah, yaitu persamaan manusia sebagai gambar Allah. Nilai setiap manusia tidak ditentukan oleh ras, suku, kelas sosial, kepandaian, atau lainnya. Di mata Tuhan, kita semua adalah sama dan sederajat. Kemudian yang kedua, Allah penyelamat yang adil. Keadilan berarti memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang lemah dan miskin. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kasih. Keadilan yang berdasarkan kasih. Hendaknya kasih mendorong perbuatan-perbuatan yang berorientasi kepada nilai kemanusiaan, di mana kasih membuat orang berani berkorban baik tenaga, materi, bahkan nyawa, sebagaimana Kristus mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Kemudian nilai Kristiani yang terakhir yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Shalom berarti kedamaian, persatuan, keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, keadilan, dan persekutuan. Shalom berarti tidak adanya kekacauan, semua penyakit disembuhkan, semua perpecahan dipersatukan kembali. Lebih luas lagi, shalom berarti menikmati kehidupan di depan Tuhan, yakni dengan bersandar sepenuhnya kepadanya, menikmati kehidupan dalam lingkungan alam, menikmati kehidupan dengan sesama, dan menikmati kehidupan diri sendiri atau tidak tamak. Dengan demikian, shalom menunjukkan suatu keadaan di mana manusia hidup dengan sejahtera. Kemudian bagaimana nilai Kristiani bisa dijadikan sebagai landasan hidup? Nilai dapat diibaratkan sebagai kompas yang berperan menentukan arah kehidupan seseorang. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup ini pada nilai-nilai ajarannya, yakni ajaran tentang cinta kasih.
Nilai-nilai kekristenan dapat kita temukan di dalam Alkitab yang merupakan standar hidup dan petunjuk bagi orang Kristen dalam berperilaku sehari-hari. Alkitab mengajarkan hidup yang berkenan kepadanya. Terdapat nilai-nilai mulia di dalam Alkitab yang sejalan dengan nilai-nilai universal, yaitu kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Universal adalah bisa berlaku dimanapun. Jadi nilai universal dimanapun itu sama dan tidak menentang hukum dan nilai dimanapun. Seperti penjelasannya. Bahkan secara khusus nilai kasih melekat menjadi ciri khas kekristenan, sehingga kekristenan identik dengan kasih. Kasih merupakan teladan dari Kristus bagi umat yang percaya kepadanya. Seluruh hidup dan karya Yesus merupakan penunjukan kasih yang begitu besar kepada umat manusia. Yesus datang bukan hanya untuk orang yang sehat atau kaya, melainkan bagi mereka yang membutuhkan. Perhatian itu didasari oleh kasih, maka sepantasnya bagi umat Kristen untuk mempraktekkan pikiran, perkataan, dan perbuatan seperti Kristus kepada sesama. Artinya, setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan Kristus menjadi tolok ukur dalam setiap perilaku orang percaya kepadanya. Dengan demikian, setiap orang Kristen memiliki konsekuensi logis untuk menerapkan nilai kasih. Pelaksanaan nilai kasih itu antara lain, berani berkata tidak untuk hal-hal yang negatif, contohnya mencontek, mencuri, melakukan hal-hal yang liar, kemudian bersedia membantu dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan bantuan, selanjutnya menolak fitnah atau ketidakjujuran, dan mengembangkan bakat serta talenta untuk tujuan yang bernilai positif. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidup pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari bersama-sama kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan ingatkan senantiasa kami akan nilai-nilai Kristiani, tidak hanya cukup sekedar ingat, namun kiranya Kau yang akan mampukan kami untuk dapat menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kasih-Mu untuk umat manusia bisa terpancar melalui kasih kami untuk sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.